If you go to war, you are destined for great and unfortunate things. People to the winds. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus War of the Damned episode ke-10. Di episode yang lalu diperlihatkan terbunuhnya Crixus oleh Tiberius yang dilakukan di depan sang kekasih, yaitu Nivea. Diperlihatkan juga Agron dan rekan-rekan yang lain yang dimana mereka telah menjadi tawanan dari Crassus, yang akhirnya mereka pun disiksa dan disalib dengan tubuh yang penuh luka dan juga berlumuran darah. Selanjutnya terlihat Crassus, Tiberius, dan Caesar yang dimana mereka tengah menyusun strategi untuk menghadapi Spartacus dan para rombongannya. Dan berikutnya terlihat Tiberius yang tengah melaksanakan perintah dari sang ayah untuk menemui Gubernur Pompei, yang ternyata dia di situ dijebak karena ternyata yang dia temui adalah Spartacus dan para rombongannya yang lalu meringkus Tiberius dan para pasukannya itu. Terlihat juga Caesar yang akhirnya diperintahkan Crassus untuk menemui Spartacus guna bernegosiasi untuk menukar nyawa Tiberius sang anak dengan 500 tawanan dari Crassus yang dimana mereka semua adalah rekan-rekan dari Spartacus. Dan setelah itu diperlihatkan Kore yang akhirnya membunuh Tiberius dengan menusukkan pisaunya dari arah belakang. Dan juga terlihat Crassus yang akhirnya menangisi akan kepergian sang anak. Namun ia tidak mengetahui jika yang membunuh sang anak sebenarnya adalah Kore itu sendiri. Dan di sini Crassus akhirnya mengangkat Caesar sebagai wakilnya dan lalu memerintahkannya untuk segera menyiapkan para pasukannya guna menghadapi Spartacus dan para rombongannya. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. See him the deserved end. Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Gannicus dan rekan-rekan yang lain yang dimana mereka telah melakukan penyerangan terhadap petinggi-petinggi Romawi di villa-villa mereka dengan misi pembebasan para budak dengan menyerukan jika mereka semua adalah Spartacus. Rupanya hal ini telah terdengar di telinga Crassus dan Caesar yang lalu mereka berdua pun terlihat hendak menyusun siasat yang baru untuk menghadapi serangan dari Spartacus dan para rombongannya itu. Kekhawatiran nampak terlihat di wajah Caesar. Akan tetapi di sini Crassus tetap terlihat tenang karena rupanya dia bisa sedikit membaca bahwa semua ini hanyalah bagian dari taktik Spartacus untuk mengelabuhinya. Dan akhirnya Crassus pun memerintahkan Caesar untuk melipat gandakan pasukannya dan menyegerakan untuk melakukan penyerangan terhadap Spartacus dan para rombongannya. Hope forever drained. Berikutnya terlihat Spartacus dan para rombongannya yang tengah mempersiapkan semua perbekalan dan persenjataan yang akan mereka pergunakan untuk berperang menghadapi Crassus dan para pasukannya. Sambil mempersiapkan itu semua, terlihat Spartacus dan Gannicus yang dimana mereka terlihat sedang berbincang-bincang di situ. Tak lama kemudian, terlihat Agron yang datang menghampiri mereka berdua. Di sini Agron nampak antusias untuk ikut serta dalam pertempuran nanti. Akan tetapi dengan kondisinya yang tidak memungkinkan dan bahkan untuk memegang pedang pun dia tak sanggup. Lantas di sini Spartacus memerintahkan Agron untuk mengawal para pengikutnya saja untuk menuju ke pegunungan. Dan setelah itu Spartacus terlihat menyuruh Gannicus untuk menghampiri sekaligus berpamitan terhadap Sibyl kekasihnya yang nampak telah menunggunya di belakang. Nivea yang melihat mereka bermesraan itu pun lantas menjadi teringat dengan Crixus sang kekasih yang belum lama dia telah mati meninggalkannya. Rupanya di sini diam-diam Nasir telah membuatkan senjata khusus untuk Agron dengan menyesuaikan kondisinya saat ini. Dan senjata tersebut adalah pedang yang terlapis oleh perisai atau tameng yang dapat diikatkan langsung di tangannya. Dengan itu Agron pun lantas berubah haluan. Dia tidak akan ikut untuk mengawal para budak pengikutnya untuk menuju ke pegunungan, melainkan dia akan ikut berperang bersama Spartacus dan rekan-rekan yang lain. Nasir pun nampak mendukungnya dan akan ikut berperang juga bersama Agron sang kekasih dan rekan-rekan yang lain.
Setelah itu terlihat Gannicus dan Sibyl sang kekasih di dalam tenda, yang dimana mereka berdua telah bercocok tanam untuk melampiaskan hasratnya. Mereka berdua nampak bersedih karena esok hari mereka akan berpisah. Dan lalu Sibyl pun terlihat memberikan sebuah patung kecil kepada Gannicus dan berharap agar supaya dewa selalu melindunginya. Selanjutnya terlihat Crassus yang sedang berlatih keras guna mempersiapkan diri untuk menghadapi Spartacus dan para rombongannya dalam peperangan nanti. Tak lama kemudian terlihat Kore yang datang menghampirinya. Di sini lalu terlihat Crassus yang tengah menceritakan kesedihan atas terbunuhnya Tiberius kepada Kore. Karena dia masih belum mengetahui kejadian yang sebenarnya, dia pun lantas bertanya kepada Kore tentang ciri-ciri orang yang telah membunuh Tiberius putranya itu. Kore pun dengan wajah gugup lantas menjawab pertanyaan Crassus itu dengan mengarang-arang cerita jika yang membunuh Tiberius ialah seorang budak tua dari kubu Spartacus. Padahal kenyataannya dia sendirilah yang membunuh Tiberius. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Caesar dan pengawalnya yang melaporkan kepada Crassus jika pasukan pengintai dari mereka tengah melihat Spartacus dan para rombongannya telah menuju ke utara. Dan lalu Crassus pun memerintahkan Caesar untuk segera menggerakkan seluruh pasukannya. Fall to march. Pirtle. Would Count Fortune more assured we used Setelah itu diperlihatkan Spartacus yang tengah berpamitan dengan Laeta karena mereka akan berpisah. Terlihat juga Gannicus dan Sibyl, Sexa dan pasangan lesbinya yang dimana mereka semua terlihat sangat bersedih sembari berharap untuk keselamatan pasangan mereka masing-masing yang akan pergi untuk berperang menghadapi Crassus dan para pasukannya. Lalu di tengah kerumunan itu terlihat Agron yang tengah mendatangi Spartacus. Di sini rupanya Agron berkata kepada Spartacus jika dia ingin ikut dalam peperangan nanti. Semula Spartacus melarangnya karena melihat kondisi Agron yang tidak memungkinkan. Akan tetapi karena Agron terlihat memaksa dan Nasir pun terlihat mendukung Agron, lantas Nasir pun juga akan ikut dalam peperangan itu. Maka Spartacus pun tak bisa berkata banyak, yang lantas dia pun mengizinkan Agron dan Nasir untuk ikut dalam peperangan itu. Setelah itu, akhirnya Spartacus berpidato untuk mengucapkan salam perpisahan di depan seluruh pengikutnya di situ. Dan lantas, dengan raut wajah yang tertumpah akan segala kesedihan, para budak pun satu persatu menghampiri Spartacus sembari mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas perlindungan Spartacus terhadap mereka selama ini. Dan di waktu yang bersamaan, Cassus dengan menaiki kudanya, dia terlihat menghampiri Spartacus sembari melaporkan jika pasukan pengintai Romawi telah melihat posisi kita di selatan lembah. Dan lantas Spartacus pun memerintahkan seluruh budak pengikutnya untuk segera pergi dari tempat itu sebelum bahaya yang besar akan mengancam keselamatan mereka. Ribuan pasukan Romawi telah bersiap untuk memulai peperangan besar itu. Sebaliknya Spartacus dan para rombongannya pun juga telah siap untuk menghadapi mereka. Dan di saat terlihat salah satu pasukan Romawi berkuda yang hendak mendekati mereka, Spartacus pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap. Akan tetapi Spartacus melarang mereka untuk menyerang sebelum ada perintah darinya. Dan di saat pasukan Romawi berkuda itu semakin mendekat, Spartacus pun melemparkan tombak tepat di depannya, yang lalu pasukan Romawi berkuda itu pun lantas berhenti sembari mengatakan jika ia hendak menyampaikan pesan dari Crassus kepada Spartacus jika Crassus ingin bertemu dengannya sebelum peperangan besar itu dimulai. Lalu Spartacus pun memenuhi undangan dari Crassus itu, yang lantas dia pun menemuinya di atas bukit dengan didampingi Gannicus, Agron, dan beberapa sahabatnya yang lain. Rupanya di sini tujuan Crassus ingin bertemu dengan Spartacus hanyalah karena rasa penasaran padanya. Lalu Crassus dan Spartacus pun sama-sama meletakkan pedang, dan lantas mereka berdua pun juga sama-sama memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan mereka. To command. Di situ mereka terlihat berbincang-bincang. Dalam perbincangan mereka, Crassus terlihat meremehkan Spartacus dan para pasukannya yang berjumlah tidak sebanding dengan pasukan dari Crassus. Akan tetapi, perkataan Crassus itu tidak sedikit pun menggoyahkan keputusan Spartacus dan para rombongannya, yang dimana mereka semua telah bersiap untuk menghadapi Crassus dan para pasukannya. Di sini Crassus juga sempat membahas akan kematian Tiberius sang anak, dan alangkah terkejutnya Crassus setelah mendengar sendiri dari mulut Spartacus jika yang membunuh putranya bukan
bukanlah dia ataupun orang dari kubunya, melainkan seorang wanita yang ingin membalas dendam kepada Tiberius karena Tiberius pernah memperkosa wanita itu. Lalu mereka berdua pun terlihat berjabat tangan, dan terdengar juga Spartacus yang berkata kepada Crassus jika dia akan membunuhnya saat mereka bertemu kembali dalam peperangan nanti. Cannot place trust in the word. Setelah itu terlihat Crassus yang sedang marah besar di markasnya setelah mendengar perkataan Spartacus saat pertemuannya tadi tentang peristiwa terbunuhnya Tiberius sang anak. Dia pun menanyakan tentang kejadian sebenarnya kepada Caesar. Dan ketika Caesar mengatakan kebohongan itu lagi kepada Crassus, dia pun lantas menampar wajah Caesar dengan sekeras-kerasnya. Dan ketika terlihat juga sosok Kore di situ, tuduhan Crassus atas pembunuhan Tiberius pun tertuju kepada Kore. Dan lantas di situ Kore pun mengakui jika yang membunuh Tiberius adalah dirinya, yang lantas dengan spontan Crassus pun menodongkan pisaunya ke leher Kore. Melihat hal itu, Caesar pun berusaha membela Kore dengan mengatakan jika alasan Kore membunuh Tiberius yaitu karena dia telah memperkosanya waktu itu. Dan Kore pun membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Caesar, dan lantas Crassus pun memerintahkan Caesar untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Dan akhirnya di situ Crassus pun memeluk Kore sembari meminta maaf atas perbuatan Tiberius kepadanya dan juga atas kesalahan dari Crassus itu sendiri. Apologies. Di malam yang telah larut, terlihat Spartacus yang tengah duduk sendiri di dalam tenda sembari merenung. Lantas terlihat Gannicus yang menghampirinya. Mereka berdua pun lantas berbincang-bincang sembari berkata jika misi utamanya dalam pertempuran ini tak lain adalah untuk menyelamatkan para budak agar supaya bisa tetap hidup dan merdeka tanpa bayang-bayang Romawi. Fine. Impossible. Dan selanjutnya terlihat Crassus yang tengah bersiap untuk memimpin dalam pertempuran besar-besaran itu. Dan di posisi lain terlihat juga Spartacus yang tengah menyerukan sebuah kemerdekaan dan semangat yang membara di depan para pasukannya yang tengah siap untuk bertempur menghadapi Crassus dan para pasukannya. His legions in open battle will so beyond need or purpose. The cry of freedom! Dan lantas pertempuran besar itu pun dimulai oleh Crassus yang terdengar memerintahkan kepada para pasukannya untuk mengangkat busur dan pelontar guna menyerang Spartacus dan para pasukannya. Dan setelah terlihat serangan yang dimulai oleh para pasukan dari Crassus, Spartacus pun lantas juga memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk bergerak maju menghadapi para pasukan Romawi yang berjumlah ribuan itu. Akan tetapi di sini Spartacus tiba-tiba memerintahkan seluruh pasukannya untuk berhenti. Ternyata di sini Spartacus telah menyiapkan jebakan berupa lubang dengan besi-besi runcing dan tajam di bawahnya. Dan setelah para pasukan Romawi itu bergerak maju, banyak dari mereka pun yang lantas jatuh ke dalam lubang, sehingga banyak dari mereka yang tewas oleh jebakan itu. Dan lantas Spartacus segera memerintahkan pasukan pemanah untuk segera menghujani serangan di kubu pasukan Romawi yang berada tepat di depan mereka. Dan untuk meminimkan korban dari para pasukannya, maka Crassus pun segera memerintahkan para pasukannya untuk membentuk formasi testudo. Lalu Spartacus pun memerintahkan kepada para pasukannya untuk membentangkan jembatan di atas jebakan itu untuk melanjutkan penyerangan mereka terhadap Crassus dan para pasukannya. Dan akhirnya peperangan besar itu pun dimulai. Fucking war! Di tengah-tengah peperangan yang terjadi, tiba-tiba dari arah belakang para pasukan Romawi itu dikagetkan dengan kemunculan pasukan berkuda yang terlihat dipimpin dan dikomandoi langsung oleh Gannicus yang lantas menyerang Crassus dan para pasukannya itu. Lalu Gannicus pun memerintahkan Seksa dan rekan-rekan yang lain untuk mengambil alih busur milik tentara Romawi yang telah mereka kuasai. Dan lantas mereka arahkan busur itu ke arah Crassus dan para pasukannya yang berada di depan mereka. Akhirnya di sini Crassus terlihat turun tangan langsung dalam peperangan itu.
dan dia pun sempat terkena sayatan pedang dari Spartacus sebelum akhirnya dia diselamatkan oleh para prajuritnya yang lantas membawanya pergi dari tengah-tengah peperangan itu. Akan tetapi di sini Spartacus tidak tinggal diam dan tetap mengejar Crassus meskipun para prajuritnya telah membawanya lari ke atas bukit. So many Romans to kill. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya Spartacus pun berhasil menghabisi semua prajurit pengawal dari Crassus itu. Setelah di situ terlihat hanya tersisa mereka berdua. Lantas Spartacus pun menantang duel Crassus untuk bertarung pedang 1 lawan 1. Di pertarungan itu terlihat Spartacus yang akhirnya berhasil melumpuhkan Crassus. Dan pada saat Spartacus hendak menghunuskan pedangnya ke arah Crassus, tiba-tiba dari arah belakang Spartacus muncullah 3 prajurit Romawi bertombak yang lantas mengarahkan tombak mereka masing-masing ke arah Spartacus, hingga 3 tombak itu pun menembus tubuh kekarnya itu. Dan di saat ketiga prajurit Romawi itu hendak menghunuskan pedang mereka ke arah Spartacus, Crassus terlihat melarang mereka untuk melakukannya. Dan ketika Crassus hendak menghunuskan pedangnya kepada Spartacus yang terlihat telah sekarat itu, tiba-tiba muncullah Agron dan Nasir yang lantas menendang Crassus hingga jatuh ke bawah. Dan lalu mereka pun menghabisi ketiga prajurit Romawi itu. Dan lantas Agron dan Nasir pun membawa pergi Spartacus dari tempat itu. Dan tak lama berselang, Caesar dan para prajuritnya terlihat menghampiri Crassus yang juga tengah terluka itu. Dan lantas Crassus pun memerintahkan Caesar bersama prajuritnya untuk menyisir lembah guna mencari keberadaan Spartacus yang lagi-lagi telah lolos darinya. Akan tetapi di sini Crassus merasa yakin jika tak lama lagi Spartacus akan mati, karena kini dia tengah sekarat dan terluka parah. Reward for turning hand against master. Setelah itu diperlihatkan Gannicus yang tengah disalib oleh para prajurit Romawi. Dan kini Gannicus pun menjadi tawanan mereka karena dia berhasil dilumpuhkan oleh Caesar dan para prajuritnya dalam peperangan itu. Dan bersamaan dengan itu terlihat Kore yang juga mengalami hal yang sama karena dia telah melakukan kesalahan besar, yaitu dia telah membunuh Tiberius sang putra dari Crassus, apapun itu alasannya. Dan di saat yang bersamaan terlihat Gubernur Pompei dan Senator Metellus yang datang menghampiri Crassus. Di sini rupanya Gubernur Pompei hendak mengatakan sesuatu kepada Crassus jika dia telah mengirimkan berita ke Roma untuk kemenangan dirinya. Dan entah kenapa di sini Crassus terlihat berbesar hati untuk mengakui atas kemenangan yang telah diakui oleh Gubernur Pompei itu. And those of like mind that would... Kemudian terlihat Spartacus yang tengah membuka matanya setelah beberapa saat dia tak sadarkan diri. Dan lantas Agron dan orang-orang di sekelilingnya termasuk Laeta pun semua mendekat kepada Spartacus. Di sini Agron mengatakan kepada Spartacus jika para budak pengikutnya tengah berhasil menuju ke pegunungan. Akan tetapi sebagian dari mereka tengah terbunuh dan ada juga yang telah ditawan oleh para pasukan Romawi di bawah pimpinan Pompei. Dan di saat Agron dan Nasir hendak menggendong dan membawa Spartacus untuk pergi dari tempat itu, Spartacus mengatakan kepada para sahabatnya itu jika dia tidak akan ikut karena luka yang dialaminya sudah teramat sangat parah. Dan akhirnya di tempat itu pun Spartacus mengembuskan nafas terakhir dengan diiringi isak tangis dari seluruh sahabatnya dan para budak pengikutnya yang ada di situ. Dan lantas Agron pun telah mengucapkan salam perpisahan sembari mencium kening Spartacus untuk yang terakhir kalinya sebelum mereka pun menguburkan Spartacus di tempat itu. Dan di akhir dari cerita ini, mereka yang telah berhasil selamat dari peperangan itu kini telah menjadi orang-orang yang merdeka. Dan semua itu tak lain adalah karena perjuangan dari Spartacus dan seluruh saudara-saudara mereka yang telah gugur di medan pertempuran.
Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu.